tepuk tangannya dong. Lagi boleh tepuk tangannya biar makin semangat, nggak ngantuk. Ada yang jider, ngaji nyender, toto merem. Iya bahaya di rumah jangan juga ya. Ini Masya Allah masih di tema yang luar biasa ya. Pokoknya hari ini kita bahas tentang apa yang tertulis untukmu pasti akan jadi milikmu. Alhamdulillah. Jamaah. Ada video tayangan lagi nih tentang apa? Kali ini tentang pelajaran tauhid dari penjual dipan. Ini di tayangannya nih. Tepuk tangan dong Bu. Nah ini kalau semua pedagang begini insya Allah Indonesia makmur. Iya Bu ya. Karena dia yakin pokoknya segala sesuatu ada yang jual, pasti ada yang beli, bener juga. Dia yakin karena dia tahu kualitas barangnya juga. Masya Allah. Dia perbaiki jualannya. Dia lihat usahanya juga. Iya. Tapi gini ya, kita tahu yang namanya sekarang, orang yang namanya berdagang, berbisnis, itu pasti yang namanya saingannya ada banyak. Betul apa betul? Warung aja begitu ya Bu ya. Orang jualan telur aja begitu. Tapi bagaimana caranya kita bisa memantapkan yang namanya keyakinan. Apa yang dituliskan untukmu pasti akan jadi milikmu. Jadi nggak ada yang namanya iri dengki. Saling ngejatuhin sama-sama pengusaha atau pedagang. Atau jatuhin usaha orang lainnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah ini bagaimana nih Ustadz Syam? Mohon izin. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana Habib Muhammad. Mas Fadli serta guru-guru kami melakukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya dalam diri manusia itu sudah pasti ada keinginan seperti yang dimiliki oleh orang lain. Tapi bisa diarahkan menuju kebaikan. Namanya ghibthah. Ketika seseorang melihat nikmat orang lain, dia juga pengen seperti itu. Ada jalan halalnya selain daripada iri dengki. Apa jalan halalnya? Belajar darinya. Subhanallah. Maka kalau ada seorang pedagang, dia berdagang misalnya dia campuran, di sampingnya juga campuran. Bagaimana agar tidak iri dengki? Belajar kepada yang lebih senior yang di sampingnya tadi. Dia datang, bagaimana supaya begini, kalau ada pembeli seperti ini, seperti apa. Saya yakin kalau ditanya seperti itu, insya Allah yang ditanyain tadi akan berbagi ilmunya. Subhanallah. Kalaupun dia tidak berbagi ilmunya, dia akan merasa bangga. Berarti saya lebih hebat dari dia. Tidak menimbulkan iri dan dengki, tidak menimbulkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perdagangan. Karena sesungguhnya perdagangan itu baik, perdagangan itu mulia. Sampai datang daripada cara-cara yang tidak mulia pada akhirnya. Ada orang yang menggunakan ilmu sihir, ada yang menggunakan ilmu apalah. Kenapa? Karena tidak adanya komunikasi di antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana menimbulkan sifat cinta tadi? Nabi SAW mengingatkan kepada kita semua, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Bagaimana mengaplikasikan daripada hadis ini? Lihat dagangan orang lain laku bahagia. Kenapa? Itu bagaikan diri saya. Karena saya mencintai dia seperti mencintai diri saya sendiri. Lihat dia sukses, oh saya bahagia. Kenapa? Itu bagaikan diri saya. Subhanallah. Tapi kalau tidak menanamkan daripada pelajaran ini, maka susah bahagia melihat orang lain bahagia. Harusnya juga bahagia. Dagangan sebelah saya laku. Padahal sejenis sama saya. Oh pasti kalau dia udah habis orang larinya ke saya belinya. Kan gitu ya Bu ya. Harusnya begitu positif thinking ya. Ini Masya Allah makasih banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Jamaah. Kita panggil guru kita lagi nih. Habib Muhammad Syahab. Mohon izin Bib. Tepuk tangan dong buat Habib Muhammad Syahab. Nah nih Bib nih bagaimana ciri-cirinya ya. Kalau kita tahu nih harta, pekerjaan yang menjadi takdir dan rezeki bagi kita tuh apa? Karena kan takdir yang kita tahu nih, ada takdirnya ada dua nih. Takdir mutlak dan ada takdir yang tidak mutlak. Kalau yang tidak mutlak ini katanya bisa berubah. Terus apa yang bisa menyebabkan takdir tidak mutlak ini berubah? Mohon izin penjelasannya. Baik. Tepuk tangan sekali lagi buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Takdir ini ada dua. Ada yang disebut mubrom. Mubrom itu takdir yang memang tidak bisa berubah dan pasti terjadi. Kemudian yang kedua ada namanya takdir mu'allak. Tapi intinya tetap ulama mengatakan kita tidak akan pernah tahu ini mubrom atau mu'allak kecuali kalau sudah terjadi. Contoh misalnya, orang miskin dari hidupnya dia miskin. Dia sudah berdoa, ikhtiar, mencari kerjaan. Fasubhanallah, beliau meninggal dunia masih dalam keadaan kemiskinannya. Ini namanya mubrom. Tidak berubah dan memang sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang miskin juga subhanallah dengan dia berdoa, ikhtiar, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
kemudian dia Allah jadikan kaya raya sampai dia meninggal dunia. Ini mu'allak. Jadi sebenarnya intinya tidak ada satu manusia yang tahu takdir itu bagaimana dia mutlak atau tidak mutlak kecuali kalau sudah terjadi sama dirinya. Tapi tetap kita sebagai insan, sebagai manusia punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan ud'uni astajib lakum, berdoa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala? Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada aku, niscaya kalimatnya pasti akan aku kabulkan. Nah, itu adalah takdir yang kita kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, rubahlah takdirmu itu dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta panjang umur, minta sehat. Amin. Walaupun nanti ada sakit dari Allah yang mungkin tadinya sakitnya parah, tapi dikasih ringan. Itu takdir yang dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makasih banyak Habib. Habib sini aja jangan kemana-mana dulu. Siap. Saya mau kasih kesempatan jamaah buat curhat lagi ya. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmennya. Curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Oke, yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Dari sebelah sini. Ini Ibu yang di sebelah sini boleh maju Bu? Ya, oke. Sini Bu dekat saya Bu. Ustadz Maulana boleh maju. Maaf Ibu. Silakan perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nining Sunengsi. Panggilannya Bukan tadi udah Bu Nining nanya. Sama namanya. Namanya sama. Dari mana Ibu? Dari Ulil Albab. Cirebon. Sini ngapain nanya saya? Maaf Ustadz, tepuk tangan dong buat Ibu Nining dong. Grogi. Mau curhat apa Ibu Nining? Di luar tema Pak Ustadz. Boleh Ibu. Di luar tema, bukan di luar studio, bukan. Oke Ibu Nining. Begini Pak, saya kan punya anak. Tapi anak saya itu suka bertengkar terus. Bertengkar keluarga. Sama adiknya sama kakaknya bukan, gitu? Bukan, sama istrinya. Oh sama istrinya. Cuman sayanya tuh kan serumah. Anak Ibu cowok atau cewek? Cowok. Serumah. Tinggal sama Ibu? Iya, tapi saya tidak bisa ngomong, gak bisa memberikan nasihat. Memberi nasihat sama anak-anak saya. Sayanya tuh ngerasa dosa Pak Ustadz. Jadi gimana solusinya? Ya Ibu Nining tenang dulu. Anak-anak masih tinggal di rumah Ibu? Iya satu. Jadinya ada satu dua, ini? Dua perempuan satu yang udah keluarga satu. Yang udah keluarga satu. Masih tinggal sama Ibu Nining berantem terus? Berantem, kadang-kadang berantem. Saya kalau ngelihatnya jadi sedih. Gitu, ya coba anak yang di rumah nih, yang lagi nonton ibunya nih. Kalau ibunya ngeliat anaknya berantem sedih nih Bu Nining. Iya. Bu Nining tahan sabar dulu ya. Coba kita minta jawaban dari guru kita Habib Muhammad dulu. Silakan Bu. Makanya bagi orang yang berumah tangga itu butuh belajar. Allah itu buat siapapun mereka, khususnya buat Ibu Nining keluarga itu Masya Allah. Mungkin Ibu Nining kan nggak bisa nasehat ya. Mungkin bisa disampaikan sedikit saja buat anaknya apa, buat pesan anaknya sama istrinya gitu. Iya suka jangan gitu, jangan suka marah-marah. Kan mama yang ngelihatnya nggak enak. Itu kan sama aja kalau mantu tuh anak gitu ya sama. Jadi anak saya tuh jadi nggak suka ngomong, diam. Bapaknya juga diam orangnya. Kalau bapaknya tuh soalnya orangnya diam, nggak pernah ngomong ABC. Orangnya tuh baik banget kalau bapaknya tuh. Saya kalau anaknya kalau berantem tuh jadi saya ngadu ke bapaknya. Bapaknya tuh kadang gimana ya ngomongnya, takutnya marah lagi ke sayanya tuh. Sayanya takut sakit hati kalau diituin anak tuh ya takut sakit. Jadi sayanya ya Allah gimana caranya gitu. Jadi buat anak dimanapun berada, apalagi kita masih tinggal sama orang tua. Makanya rumah tangga itu ibadah. Tidak usah permasalahkan ekonomi atau permasalahkan kita masih nyampur. Apa yang ada sama diri kita itu nikmatin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Nikmat banyak termasuk istri, termasuk suami, termasuk mertua. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sadar kita, tidak perlu ribut-ribut. Apa yang kita ambil dalam keributan tersebut? Bikin baik rumah tangga tidak? Hanya hawa nafsu. Lihat kesian orang tua kita. Itu hanya hawa nafsu. Oh saya pengen ini, saya pengen dia bandingkan sama keluarga-keluarga lain. Itu tidak ada manfaat. Keluarga kita itu keluarga yang Allah berikan kepada kita. Nikmati, jalani dengan baik
Dan jangan lupa sholat 5 Masya waktu. Ustadz, nih kadang kita mikirin, maaf ya, nih mungkin buat ditambahkan Ustadz juga. Kalau anak yang sudah menikah, apa yang baiknya keluar dari rumah, ngontrak atau bagaimana sih Ustadz? Biar orang tua tuh juga nggak ngelihat semuanya kejadian gitu loh. Sebaiknya anak yang sudah menikah keluar dari rumah. Oh, bukan. Keluar dari rumah, jangan jadi beban. Karena tidak boleh ada 2 dapur satu rumah. Oh. Sekali lagi, tidak boleh ada 2 dapur satu rumah. Inilah biasa penyebabnya. Karena kadangkala orang marah itu disebabkan karena 4. Keinginan, kecemasan, syahwat, dan nafsu. 4 inilah penyebab orang marah. Kira-kira ada keinginan yang tidak kesampaian sehingga dia marah. Ada kecemasannya, ketakutan berlebihan sehingga dia marah. Kita lihat dulu penyebabnya dia marah. Mungkin karena kurang kerjaan, kurang pendapatan, tidak sesuai dengan diinginkan. Atau mungkin karena nafsu, karena syahwat. Nah, coba saya mau nanya ibu, maaf bu, masih ingat siapa saksi waktu anaknya menikah? Saksinya ada. Siapa? Bapak Tatang. Bapak Pak Tatang? Haji, ya, Pak Polisi. Pak Polisi ini istrinya ikut, Pak Tatangnya Iya, nggak ikut, ditunjuk istrinya. Pak Tatangnya Dibilang lagi Pak ada di Tatang, belakang. kan Iya, Tatang itu. saksinya di. Saksi itu tidak hanya berfungsi di meja akad. Tapi saksi itu berfungsi untuk memberikan masukan nasihat kalau ada rumah tangga bermasalah. Oke, Ibu Nining, makasih banyak Ibu Nining ya. Sama-sama, terima kasih. Karena masih ada yang mau curhat, makasih banyak. Tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Nining. Satu lagi kita kasih kesempatan yang mau curhat, angkat tangannya Ibu. Ah, cepet aja Bu, sini Bu. Mohon izin Bu, ganti tempat Bu Nining sebelah sini Bu. Ah, mohon izin. Perkenalkan dirinya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Foni dari Majelis Taklim Al-Iman, Desa Kebarepan, Kabupaten Ulil Albab, Pengajian Ulil Albab, Desa Kebarepan, Cirebon. Oke, tepuk tangan buat Ibu Foni ya. Oke, Ibu Foni grogi ini Bu, jangan disalahin Ibu nih, temennya suka rese. Lagi grogi di sini. Iya, silakan Pas Bu banget Foni. Ya, namanya Bu Foni dia punya poni. Iya dulunya. Silakan Ibu Foni, mau curhat apa? Curhat Pak Ustadz. Iya, Bu. Tapi ini di luar tema. Di luar lagi. Tema. Iya, Bu, siap. Iya, silakan Bu. Begini Pak Ustadz, Iya. saya punya kakak. Kakak. Alhamdulillah kakak saya juga sudah hijrah. Alhamdulillah. Karena background saya sebelumnya Nasrani. Oh, Keluarga Masya besar, ya, Allah. Nasrani. Tetapi yang saya sangatkan, saya sangat sayang sama Sayangkan, kakak. Ya. bukan saya sangatkan, saya sayangkan Ibu ya. Sayangkan, kakak ini belum sepenuhnya bisa hijrah menjalankan kewajibannya yang baru. Karena apa? Karena ternyata dia masih merasa hatinya itu bertentangan. Jadi dia selalu bilang, saya kok selalu ikut sholat, puasa, tapi hati saya kosong. Bagaimana solusinya? Oh. Ustaz Syam dulu, silakan Ustaz Syam dijawab Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia sudah masuk Islam, maka dia sudah mukallaf. Dia menjadi seorang yang mempunyai kewajiban untuk menjalankan sholat itu. Kemudian menjalankan puasa, menjalankan yang lainnya. Tapi di sisi lain dia adalah seorang mu'allaf. Mu'allafati qulubuhum. Hatinya memang sudah terikat dengan Islam, tapi masih ada keraguan-raguan. Yang begini ini target zakat. Yang begini ini walaupun dia kaya tetap dikasih zakat. Kenapa? Itu menumbuhkan cinta di dalamnya. Artinya apa di sini? Artinya tetap kita harus menunjukkan akhlak yang baik pada dirinya. Tunjukkan bahwa orang yang sholat itu jauh lebih baik daripada orang yang tidak sholat. Maka saudara-saudaranya yang harus membantunya bahwa hati itu mengikuti daripada gerakan-gerakan. Semakin dia mempelajari apa yang dia lakukan dalam sholat, mengerti tentang apa yang dia baca dalam sholat, insya Allah semakin terisi hatinya. Jadi diajak untuk belajar semakin dalam lagi. Ustadz Maulana sedikit tambahkan. Sedikit aja mohon izin. Seorang yang mu'alaf itu tidak boleh berdiri sendiri. Harus ada pembimbingnya. Cari guru yang membimbingnya. Tidak boleh mu'alaf itu udah masuk Islam, udah enggak bisa dilepas. Harus ada komunitasnya, ada perkumpulannya, ikut majelis, cari guru. Ada kok majelis Al-Anwar? Ya silakan daftar di situ. Majelis-majelis itu boleh.
Allah gitu aja ya Ibu Foni ya. Ya, Ibu Foni makasih banyak, sekian aja Ibu. Jangan kemana-mana dulu buat jamaah Islam itu indah. Masya Allah demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah. Ya Habib Allah.